Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini spesial Pak B, yaitu akan berbagi pengalaman true story tentang hasil emas. Tentang emas ya, tentang emas, berkah emas, berkah investasi emas untuk bangun rumah. Ini true story, jadi akan berbagi pengalaman. Jadi dari konten dulu, pernah belajar, pernah investasi begitu ya, langsung action begitu, sedikit-sedikit bismillah, diniatkan lillahi ta'ala, dibangun untuk membangun rumah. Simak video selanjutnya tentang membangun rumah dari nol sampai selesai. Akan Pak B update terus dari nol sampai selesai. Simak videonya selengkapnya untuk pembangunan rumah dari nol sampai selesai berkah investasi emas. Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah proses pembangunan, yaitu memasang batu kali sebagai pondasi. Jadi ada cakar ayam, ini bangunan ini ada 16 cakar ayam atau tiang utama, yaitu dengan pondasi cakar ayam, dan di sebelahnya adalah dipasang pondasi dengan batu kali. Ini batu ini dari Merapi, dari sungai di Muntilan mungkin. Ini dipasang, ini untuk apa? Untuk pondasi bangunan selanjutnya atau dinding yang akan dipasang selanjutnya. Ini dipondasi dulu semuanya, nanti setelah dipondasi baru nanti dipasang sloof ya. Sloof itu untuk bantalan untuk pemasangan dinding ya. Kali ini dindingnya rencananya menggunakan batu bata ya. Jadi Pak B masih suka dengan pemasangan dengan batu bata. Selain kuat juga, kalau misalnya besok pada saat dinding itu di visor misalnya mau dipasang sesuatu, misalnya ambalan dan sebagainya, itu mudah sekali. Berbeda dengan batako begitu ya. Kalau batako, apalagi batako yang dalamnya itu berlubang, itu pada saat dipasang ketika jadi dinding itu juga ada kendala. Ini kebetulan hujan ya, jadi galian tanah untuk pondasinya ada airnya. Ini terus dipasang ya. Ini sebagian tanah di belakang ini ya, di belakang rencananya untuk taman dan untuk kolam gitu ya. Ini adalah penampakan. Ini paling dalam ya pondasinya, sekitar 3 meteran. Nah sini karena untuk dinding juga, yaitu untuk dinding ya, ini pojok ya, pojok berbatasan dengan sawah orang lain begitu ya. Ini ya, kalau yang sini mereka berjibaku, tukang dan pekerjanya, untuk memasang batu kali sebagai pondasi bangunan yang rencananya adalah rumah lantai 2. Semoga jangan lupa ya guys, support, like, subscribe dan komen ya, agar pembangunannya berjalan lancar dan juga Pak B berbagi konten-konten positif dan inspiratif, tetap semangat dalam keadaan apapun begitu ya. Oke, ini adalah salah satu berkah investasi emas untuk membangun rumah. Jadi berkah aja investasi emas untuk membangun rumah, dan Pak B yakin bahwa dalam jangka panjang emas itu akan selalu naik sesuai dengan sejarah yang telah ada beberapa tahun. Itu emas akan selalu naik. Memang kalau jangka pendek itu fluktuatif ya. Bahkan harga emas itu harian, itu real time fluktuatif, tapi dalam jangka panjang itu naik beberapa persen dan bahkan bisa mengalahkan inflasi. Oke, itu yang Pak B pegang, yaitu karena investasi harus memegang fisik. Yang pertama adalah emas untuk mengumpulkan sedikit demi sedikit, terus setelah terkumpul membeli tanah, sebidang tanah, yaitu kapling ataupun tanah yang siap dibangun. Ini adalah tanah, dan sebelumnya Pak B tanami abasia ya, untuk
investasi juga gitu ya, sehingga tanahnya menjadi tanah produktif, tidak nganggur tapi ditanami albasia. Kenapa albasia? Karena kan tidak bisa tiap hari memelihara. Kalau misalnya ditanami tanaman hortikultura kan harus tiap hari itu memelihara. Ini ya berjibaku untuk memasang batu kali ya. Ini yang ini yang di sebelah sungai ini sudah terpasang, dan ini aja yang masih bolong-bolong itu nanti akan dipasang cakar ayam ya, pondasi dengan cakar ayam dengan menggunakan besi ini besi. Jadi dari bawah cakar ayam nanti dicor sampai ke atas, ini digunakan untuk tiang penyangga. Sebelah ini nanti setelah pondasinya selesai mutar begitu, nanti dipasang sluf besi juga untuk mengikat. Tujuannya adalah untuk mengikat seluruh bangunan dan juga untuk mempertahankan atau menahan beban dari atas secara menyeluruh, sehingga ketika terjadi tanah bergerak misalnya itu tetap akan stabil begitu. Nah, ini adalah keadaan di depan ya. Jadi ada batu, ada pasir yang masih banyak. Nah, ini sudah selesai yang depan ya, sudah lurus. Kita lihat yang pojok itu, yang tadi paling dalam. Nah, ini yang paling dalam. Ini juga sekaligus dipasang sanitari atau saluran air. Salurannya ada 3, yaitu dari WC, yang kedua dari kamar mandi, yang ketiga dari saluran air dari dapur. Jadi ini penampakannya yang sudah selesai segini. Nanti ini dipasang sluf ya, setelah panjang lurus segini dan semuanya sudah terpasang pondasi batu kali. Pondasi ini tergantung dengan kepadatan tanah. Kalau tanahnya sudah padat, sudah keras ya minimal itu 80 cm ya minimal. Tapi kalau yang tanahnya itu tanah yang lunak itu bisa sampai 3 meter, terutama yang pojok sana, yang membatasi dengan tanah urang. Apalagi ini kan tanahnya sawah begitu ya. Jadi harus betul-betul diperhatikan dalam berbagai hal. Jadi kalau tanahnya tanah sawah harus dicari lubang yang sampai tanahnya tanah keras. Kalau yang tanahnya sudah keras nanti hanya sekitar 80 sampai 1 meter saja, lalu dipasang pondasi cakar ayam. Oke, ini beberapa baru dilubangi, tapi yang ini sudah mulai rata, sudah selesai ya. Nanti tinggal yang berlubang itu tinggal diuruk. Nah, menguruknya menggunakan rencana yang tanah yang belakang itu. Oke, ini keadaannya masih seperti ini ya. Terus rumah ini digunakan untuk beristirahat dan juga untuk meletakkan material. Ini pasirnya, ini batunya. Dan ini kebetulan benar-benar di pinggir kali begitu ya. Nanti terasa sejuk sekali dan terasa karena ada air gemericik. Nah, ini para pekerja masih berjibaku, semangat untuk segera menyelesaikan pondasinya. Nanti setelah dipondasi, setelah semua dipasang slufnya, semua dipasang besinya ke atas, nanti mulai dicor. Nah, ini kalau ini lagi memasang, ini memasang salurannya ini. Saluran yang panjang nanti dari taman ya. Taman kan kelihatan ada airnya, sehingga dipasang untuk tanahnya itu biar tidak lembab sekali, karena nanti air hujan akan masuk karena memang terbuka. Jadi tanpa atap, terbuka, karena rencananya dibuat untuk taman di dalam rumah atau inner di dalam rumah ya. Ya, di dalam rumah, dan yang akan menjadi satu adalah sumber oksigen, yang kedua adalah pertukaran udara agar sehat begitu ya, yang ketiga untuk pencahayaan secara alami, yaitu pencahayaan yang berasal dari sinar matahari. Apa artinya? Pencahayaan alami itu adalah menghemat pencahayaan dengan menggunakan sumber energi berupa listrik. Jadi nanti dipasang kaca, terus nanti
bisa kelihatan udaranya dari luar. Jadi udaranya dari luar. Nah, ini lagi memasang salurannya ya, kadang-kadang di salurannya sampai di pojok sini menggunakan pipa, nanti diuruk. Nah, ini yang lainnya sedang menata batu untuk pondasi. Nah, ini untuk pondasi, dan disisakan untuk yang lubang-lubang itu nantinya akan dipasang besi atau pondasi cakar ayam menggunakan besi bertulang ya. Nah, ini masih terus berjibaku, dan ada yang lagi memasang saluran air, ada yang lagi memasang pondasi, ada juga yang masih membuat lubang untuk pondasi, karena memang pekerjaan ini simultan terus menerus dan dikerjakan bersama-sama. Ini kelihatan ini juga ini masih memasang saluran air ya, agar nanti saluran airnya betul-betul berfungsi dengan baik, betul-betul berfungsi dengan yang diinginkan. Nah, Pak B sudah berpengalaman tidak akan memasang satu saluran air untuk 3 buangan. Nah, apalagi satu pipa untuk 3 buangan, misalnya satu pipa untuk air kotor dari kamar mandi, dari dapur, dari WC dan sebagainya, enggak, tapi dipisah-pisah atau di bagi-bagi, sehingga nanti ketika terjadi misalnya penyumbatan itu hanya satu saja, tidak menyumbat atau mempengaruhi saluran air yang lain. Itu pentingnya, ini karena pengalaman, dan juga posisinya juga harus betul-betul lancar ya, sehingga nanti dalam pembuangannya semuanya menjadi lancar, tidak ada gangguan dalam jangka yang panjang. Karena apa? Karena rumah nanti akan nyaman dengan buangan yang bagus, dengan buangan yang lancar, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Ini ya, ini terus berjibaku, terus memasang dengan mendirikan ini besi ya. Ini untuk nanti menahan beban ya, beban di atasnya. Ini adalah sedang dirangkai pondasinya. Jadi bersamaan, yaitu pondasi dengan cakar ayam. Nah, tapi nanti dalam pengisian materialnya akan berbeda antara cakar ayam dengan pondasi dari batu kali, yaitu tentang perbandingan antara semen dan pasirnya akan berbeda komposisinya ya. Nah, ini terus menerus berjibaku ya. Nah, ini nanti sepanjang ini yang di atas itu, nanti sudah rata di atas itu, nanti akan dipasang sluf. Nah, ya, nih terus para pekerjanya dan para tukangnya yang berjibaku. Oke, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you next time.